سيدنا مولانا محمد رسول الله لا نبي بعده ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فنفسها dan pemirsa dengan beribadah yang dirahmati Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita hingga kesempatan pagi hari ini kembali kita dipertemukan olehnya di 9.0 meter radio Amr Tentang Suara yang sedang ada dalam program bincang Allah. Edisi hari ini di lembar yang ke-23 Ramadan 1447 Hijriah. Salawat kita salam semoga senantiasa tercurah ke sebagai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali bincang Ramadan akan mengada hingga nanti kurang lebih selama 60 menit ke depan, dan tentu saja salam kita sendiri karena telah hadir di studio. Narasumber kita yang alhamdulillah hari ini bisa hadir teman kita dan siap sedia untuk memberikan pencerahan kepada kita semua. Beliau adalah yang mulia Kiai Haji Muhammad Zainul Arifin Zain atau yang kita kenal dengan Gus Zain. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini masih diberikan kesempatan jumpa kembali. Alhamdulillah. Walaupun kayaknya penuh sesak ini. Mulai sudah malam-malam yang istimewa. Yang istimewa ya. Hadir tuh insya Allah mudah-mudahan istimewa. Baiklah pendengar Sia 9.0 dan juga pemirsa TV Amr Denta yang dirahmati Allah, di closing opening awal kita pertemuan di hari ini, mari kita simak pemaparan dari narasumber kita. Monggo Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala illa billahi al-aliyyil azim. Amma ba'd. Para pendengar, pemirsa Ummati TV Amr Denta dimanapun berada, waktu terus berlalu dan tidak ada yang bisa menghentikan kecuali datangnya hari akhir. Dan juga tanpa terasa hari ini kita sudah hampir mendekati finish dari bulan yang selalu ditunggu kehadirannya oleh setiap orang mukmin, dari bulan suci Ramadan yang tadi sudah disebutkan oleh Rasulullah. Hari ini kita sudah berada di malam yang ke-23. Kita tahu Ramadan ini bulan yang paling menantikan, paling ditunggu. Begitu juga hari-hari dan malam-malam di bulan Ramadan selalu ditunggu-tunggu dan dinanti-nanti. Dan yang paling ditunggu di dalam bulan Ramadan adalah di 10 hari yang terakhir. Dan malam hari ini kita telah berada di bagian fase yang terakhir, fase yang paling penting, fase yang paling istimewa dari seluruh bagian Ramadan, sebagai bukti, yakni di bagian tersebut Allah selipkan satu malam yang disebut Lailatul Qadar. Ini malam yang ibadah di dalamnya ini adalah ibadah yang paling utama dari semua ibadah. Hal ini dikatakan oleh Imam Nawawi, al-ibadatu fi Lailatul Qadri khairun min al-ibadati fi alfi syahrin laisa fiha Lailatul Qadri. Beribadah
di malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan di malam yang di dalamnya tidak ada Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar ini malam yang seperti apa? Ini malam yang penuh kemuliaan, penuh kedamaian, malam yang nilai ibadah di dalamnya, amal soleh di dalamnya dilipat gandakan. Malam yang di situ Allah memerintahkan itu semua malaikat termasuk malaikat turun. Makanya di situ Al-Qadru ada yang mengartikan malam yang penuh sesak, seperti sesaknya di area makam Raden Ahmad Rahmatullah Sunan Surabaya. Kalau sudah masuk di 10 hari yang terakhir penuh sesak. Terlebih itu adalah malam yang ganjil. Itu merujuk sabda Nabi dan juga menteladani Nabi, di mana apabila Nabi mendapati Ramadan itu memasuki 10 hari yang terakhir, Nabi kesungguhannya dalam beribadah, dalam beramal soleh tidak pernah ia tunjukkan di selain 10 hari yang terakhir dalam rangkaian Ramadan. Dikatakan oleh istri beliau, ketika di 10 hari pertama, 10 hari kedua, Nabi masih mengimbangi Ramadan ini dengan sholat, puasa, dan tidur. Tapi kalau masuk ke 10 hari terakhir hanya ada puasa dan sholat. Tidur di sini Nabi tidak pernah dilihat oleh Aisyah. Hanya itu diceritakan oleh sahabat, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ketika masuk di 10 hari yang terakhir, Nabi mengencangkan syaddal izar wa aiqadha ahla wa ahya laila wa jadada. Nabi bersungguh-sungguh, Nabi mengencangkan ikat pinggangnya, Nabi menghidupkan malam-malamnya, dan Nabi membangunkan keluarganya untuk ikut merayakan semua hari yang terakhir. Para pendengar pemirsa Radio Ampel Lintah, TV Ampel Lintah dimanapun berada, 10 hari yang terakhir ini kenapa orang-orang yang beriman disuruh meningkatkan volume ibadah dan amal soleh? Karena ini mencontoh dari Rasulullah SAW, dan karena di dalamnya itu kita juga ingin meraih, menjemput satu malam yang malam itu malam yang paling utama di antara semua malam, yakni malam Lailatul Qadar. Ini pendapat mayoritas para ulama dari mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali. Ini Lailatul Qadar hanya ada di dalam bulan Ramadan. Dan mayoritas ulama di antara 3 mazhab ini menyatakan Lailatul Qadar ada di 10 hari yang terakhir. Bujuk hadis sahih, iltamisu Lailatul Qadri bil ashril awakhir bi ihda wa isrin wa bi salas wa isrin wa bi tasik wa bi masalin wa bi tasik bi khamsin wa isrin. Terutama di malam iltamisu Lailatul Qadri bil ashril awakhir fil witri min Ramadan.
Carilah Lailatul Qadar di 10 hari yang terakhir di hadis oleh Muslim di malam-malam ganjil. Makanya ini yang menjadi landasan orang-orang mukmin, bukan hanya di Indonesia tapi di penjuru dunia. Jika Ramadan telah masuk di fase yang terakhir, fase penentuan, fase puncak Ramadan, mereka kalau keimanannya ini prima, justru disinilah segala kekuatan, segala tenaga dikerahkan secara maksimal, secara total demi menjemput, meraih puncak ampunan semua dosa dan pembebasan dari api neraka. Sebagaimana kita tahu di 10 hari yang terakhir itu adalah pembebasan diri dari api neraka. Inilah hikmah yang ada di balik 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, fase pamungkas, fase final, fase yang paling utama di antara fase sebelumnya yang pertama dan kedua. Jadi saudaraku yang seiman, pemirsa, pendengar, pemerhati tidak ambil entah dimanapun Anda berada, lantas apa yang perlu kita lakukan di sebuah hari yang terakhir? Tetap perbanyak ibadah, perbanyak amal soleh, lewat sholat, lewat zikir, lewat doa, lewat sedekah, lewat silaturahmi, semuanya kita lakukan. Sama itu yang diajarkan Allah, yang diajarkan Rasulullah SAW. Terutama yang paling dianjurkan adalah sholat dan berdoa. Yang diajarkan Nabi doa ketika 10 hari yang terakhir perbanyak membaca Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Dan satu riwayat lain, doa yang diperbanyak juga yang perlu dibaca adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lebih baiknya dibaca keduanya. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahkan ada sholat. Dalam satu hadis Nabi mengajarkan sholat ketika kita mendapati malam Lailatul Qadar. Kalau bisa dikerjakan setiap malam di 10 hari yang terakhir, lebih-lebih kalau tidak bisa ya di malam ganjil. Kalau tidak bisa yang mengikuti seperti kaidah dari imam-imam yang menuturkan tentang di mana letak Lailatul Qadar. Sholat yang seperti apa? Karena ini ada satu hadis yang menyatakan man shalla Lailatul Qadri raka'ataini yaqra'u fi kulli raka'atin al-Fatihah marratan wal ikhlasu sab'a marratin wa idza sallama yaqulu astaghfirullahaladzim sab'ina marrah wa la yaqumu min maqamihi hatta yaghfirallahu lahu wa liwalidayhi wa yab'atsullahu ta'ala malaikatan ilal jinan yaghrisuna al-ashjar wa yabnuna al-qusura wa yajruna al-anhara wa la yakhruju minad dunya hatta yara dhalika kullah. Siapa yang di malam Lailatul Qadar sholat 2 rakaat dengan tiap-tiap rakaat membaca surat Al-Fatihah sekali,
Kemudian surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, sebanyak 7 kali. Kemudian setelah salam membaca istighfar astaghfirullahaladzim sab'ina marrah, 70 kali. Maka sebelum dia berdiri dari tempat duduknya, Allah telah ampunkan semua dosa-dosanya dan dosa kedua orang tuanya. Dan Allah lantas mengirimkan malaikat menuju surga untuk menanamkan satu tanaman di dalam surga, membangunkan bangunan bertingkat, dan membikinkan sungai-sungai di dalam surga. Dan Allah berjanji orang ini tidak akan mati, tidak akan keluar dari dunia kecuali dia telah melihat semuanya yang telah Allah siapkan, karena dia menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan sholat 2 rakaat tadi. Baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas 7 kali. Setelah salam baca Astaghfirullahaladzim 70 kali. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalaupun kita jalankan setiap hari di malam hari, bagus. Karena menurut 3 mazhab ini, mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Lailatul Qadar ini hanya ada di bulan Ramadan. Nah, bisa jadi di awal, bisa jadi di akhir, cuma kebanyakan terjadi di akhir. Berbeda dengan pendapat dari kalangan mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi, Lailatul Qadar ini ada di sepanjang tahun, tidak hanya di bulan Ramadan, bisa di bulan Muharram, bisa di bulan Safar. Ya, kalau kita aman Lailatul Qadar setiap hari kita lakukan selama 1 tahun. Kalaupun tidak bisa 1 bulan, kalaupun tidak bisa di 10 hari yang terakhir, kalaupun tidak bisa di malam ganjil, kalaupun tidak bisa mengikuti kaidahnya. Di kaidah disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili wa ghairuhuma, dan imam-imam yang lainnya yang merumuskan satu kaidah, mengetahui di mana letak Lailatul Qadar itu bisa dilihat di awal bulan Ramadan. Kalau awal Ramadan itu hari Ahad atau hari Rabu, Lailatul Qadar terjadi malam ke-29. Kalau awal Ramadan hari Senin, Lailatul Qadar ada di malam ke-21. Kalau awal Ramadan ada di hari Selasa atau hari Jumat, Lailatul Qadar ada di malam ke-27. Kalau awal Ramadan hari Kamis, maka Lailatul Qadar terjadi pada malam yang ke-25. Dan kalau awal Ramadan itu hari Sabtu, Lailatul Qadar terjadi di malam ke-23. Dan untuk tahun 1447 Hijriah, puasa tahun ini kita ada yang mengawali di hari Rabu, ada yang mengawali di hari Kamis. Kalau kita hari Kamis, berarti ada di malam yang ke-25. Ini terkait Lailatul Qadar ini, tidak ada yang tahu. Ini semua dirahasiakan oleh Allah. Di mana tempatnya, tanggal berapa, hari apa, tidak ada yang tahu. Kata Rasul hanya memberikan tanda-tandanya saja. Hanya memberikan satu pengarahan seperti yang kita bahas tadi, ada di 10 hari yang terakhir ya. Lalu ditunjukkan Nabi ketika karena Nabi idza dakhala alaihi al-ashhur awakhir min Ramadan ya'taqibu hatta yatawaffahu. Nabi selalu itikaf di 10 hari yang terakhir sampai Allah mewafatkan beliau 9 tahun. Jika 10 hari yang terakhir Nabi tidak pernah absen, menghabiskan waktu malam-malamnya di masjid selama 10 hari yang terakhir. Nah itu saudaraku yang seiman, dimanapun Anda berada, Ramadan ini bulan yang paling istimewa dari semua bulan.
dan 10 hari yang terakhir ini adalah fase yang paling utama, fase yang paling mulia di antara fase yang lain. Ini adalah kesempatan kita untuk semakin menambah, memperbanyak amal ibadah kita, amal soleh kita, dan supaya kita benar-benar meraih hari kemenangan yang sejati. Kemenangan yang sejati adalah apabila kita melewati hari kita semuanya dalam keadaan dosa-dosa kita telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yaum alladzi yaghfirullahu fihi dzunub. Ini hari raya. Ini buah daripada kita memuliakan bulan Ramadan, mengisi Ramadan dengan berbagai amal ibadah. Oke, di 10 hari yang terakhir. Kemudian di fase puncak, fase akhir, fase Allah mengampuni semua dosa kita. Allah memberikan pembebasan diri kita dari api neraka. Semoga kita diberikan oleh Allah hamba-hambanya yang meraih kebebasan api neraka melalui puncak semua ampunan atas dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, pertolongan, kemudahan kepada kita untuk mengisi di sisa Ramadan yang tinggal 6 hari atau 7 hari ke depan. Ini adalah ibarat perlombaan, ibarat lomba lari. Ketika sudah mendekati finish, tentu saja kita berharap bisa meraih kemenangan. Nah, itu tidak bisa kita dapat melainkan dengan mengerahkan seluruh tenaga kekuatan kita secara maksimal. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semua. Amin, amin ya Allah ya Allah. Baik, terima kasih Gus atas pencerahan di awal jumpa kita di hari ini. Dan baik rekan sekalian, nanti ada